Info penting dari PT Pos Indonesia. Tinggal 3 hari lagi batas waktu mencairkan bantuan PKH dan BPNT. Namun mohon maaf, 8 golongan ini akan dianggap hangus untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap keduanya. Simak informasi lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Dan bagi teman-teman, silahkan kalian absen di kolom komentar teman-teman ini dari daerah mana dan apakah sudah cair atau belum untuk bantuan PKH dan BPNT-nya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update kembali informasi terbaru untuk pencairan bantuan PKH dan juga BPNT di tahun 2023 ini. Dimana kemarin ada informasi penting dari PT Pos Indonesia dari hasil rapat dengan pusat. Ini menghasilkan informasi atau pengumuman yang wajib teman-teman KPM PKH ataupun BPNT ketahui. Dimana di sini informasinya 3 hari lagi batas waktu teman-teman untuk mencairkan bantuan PKH atau BPNT tahap kedua triwulan kedua. Sehingga jika tinggal 3 hari lagi, maka batas waktu pencairan bantuan teman-teman ini terakhir tanggal 15 Juni tahun 2023. Jika lewat dari tanggal tersebut, maka bantuan teman-teman ini akan hangus. Hal ini berlaku bagi para KPM, PKH atau BPNT yang sudah mendapatkan undangan pencairan atau yang belum mendapatkan undangan pencairan, namun namanya ini sudah terdaftar pada data penyaluran di PT Pos Indonesia. Maka teman-teman harus segera datang ke PT Pos Indonesia untuk mencairkan bantuan PKH ataupun BPNT teman-teman dengan membawa KTP dan KK asli. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah dapat undangan, silahkan membawa undangan aslinya juga. Kemudian di sini dari PT Pos Indonesia ini juga menyampaikan ada 8 golongan KPM yang dianggap hangus untuk bantuan PKH atau BPNT-nya di tahun 2023 ini. Di antara 8 golongan tersebut adalah yang pertama, KPM yang alamatnya tidak ditemukan. Nah, ini adalah KPM yang alamatnya tidak ditemukan ya teman-teman, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu KPM yang berada di luar kota, kemudian tidak kembali ke alamatnya untuk mengambil bantuan PKH ataupun BPNT sampai batas bayar yang sudah ditentukan oleh PT Pos Indonesia. Itu artinya sampai tanggal 15 Juni tahun 2023 ya teman-teman. Kemudian golongan ketiga yang akan dianggap hangus untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya adalah KPM yang ganda dalam 1 KK. Nah, maksud di sini KPM yang ganda dalam 1 KK, misalkan istrinya ini mendapatkan bantuan PKH, kemudian suaminya mendapatkan bantuan BPNT. Ini tidak boleh ya teman-teman, maka akan dianggap hangus karena datanya tadi dianggap ganda. Dalam 1 KK ada 2 nama yang mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Selanjutnya, golongan keempat yang akan dianggap hangus untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya adalah KPM yang sudah dianggap mampu. Dimana KPM yang dianggap mampu ini diambil dari informasi pemerintah daerah setempat seperti desa ataupun kelurahan setempat, dimana ketika dilakukan cross check ternyata nama dia ini terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT, namun ekonominya mampu. Nah, di sini dari pemerintah itu akan meng-cut atau memutuskan ya bantuan tersebut karena ditakutkan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kejenjangan sosial antar tetangganya. Misalkan tetangganya sebenarnya ada yang lebih layak, namun yang masuk datanya malah yang mampu ini, maka itu akan hangus ya teman-teman. Nanti akan dilakukan pengecekan ulang dan pembaruan ulang di DTKS tersebut.
Selanjutnya, golongan kelima yang akan dianggap hangus untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya adalah KPM yang meninggal dunia dan kakak tunggal. Nah, di sini KPM ini namanya terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT namun meninggal dunia, kemudian dalam satu kakak tersebut itu tidak ada ahli waris, jadi maka bantuannya akan dianggap hangus. Kalau masih ada ahli waris, maka ahli warisnya inilah nantinya yang akan digantikan untuk diusulkan menerima bantuan tersebut. Kemudian, golongan keenam yang akan dianggap hangus adalah KPM yang pindah alamat. Misalkan dia ini dapat bantuan ini terdata alamatnya ini di A. Nah, namun beliau ini pindah nih misalkan ke luar kota, kemudian sudah pindah ke kota B. Maka ini akan dianggap hangus ya teman-teman untuk bantuannya. Kecuali mungkin kalau nanti dia sudah pindah, dia melakukan pelaporan kepada pihak pemerintah setempat seperti kelurahan ataupun kantor desa, sehingga nanti bisa dilakukan pembaharuan di dalam DTKS-nya. Kemudian golongan ketujuh yang akan dianggap hangus untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya adalah KPM yang sudah mendapatkan bantuan BLT dana desa. Ini mirip ya sama yang KPM yang dana ganda. Nah, misalkan dalam satu kakak ini tidak boleh ya teman-teman ada yang mendapatkan bantuan ganda, kecuali misalkan dalam satu keluarga ini mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT. Namun yang terdaftar itu cuma nama istrinya aja atau suaminya aja, itu tidak masalah. Jadi hanya satu nama saja yang diusulkan teman-teman. Meskipun kenyataannya di lapangan itu kan ada nih dalam satu keluarga dia dapat bantuan PKH, dapat bantuan BPNT, kemudian dapat bantuan beras, itu nggak masalah sebenarnya, tapi hanya atas nama satu orang saja dalam keluarga tersebut teman-teman. Jadi kalian jangan sampai salah paham ya. Nah, namun di sini terkecuali bagi teman-teman yang mungkin istrinya nih dapat bantuan PKH, kemudian suaminya iseng-iseng mendaftar kartu prakerja, kemudian mendapatkan bantuan program kartu prakerja, maka ini tidak akan ada masalah teman-teman, karena untuk bantuan program kartu prakerja ini berbeda dengan bantuan PKH, BPNT ataupun BLTDD dan lain sebagainya. Jadi karena untuk kartu prakerja ini merupakan program untuk biaya pelatihan ya teman-teman, jadi ini nggak masalah kalau dalam satu kakaknya ada yang dapatkan kartu prakerja tapi dapat PKH dan lain sebagainya. Untuk PKH-nya nggak akan terganggu, kemudian untuk bantuan kartu prakerja pun tidak akan terganggu. Kemudian golongan ke-8 yang akan dianggap hangus untuk bantuan PKH ataupun BPNT-nya adalah KPM yang NIK pada KTP-nya ini berbeda dengan surat undangan, dimana jadinya tidak sesuai. Nah, kalau misalkan ada perbedaan seperti ini, teman-teman harus segera melaporkan juga ke pendamping sosial di daerah teman-teman agar dicarikan solusinya. Kemudian data pada 6NG itu seperti apa? Kalau misalkan nanti ada tertulis kendala atau segala macam, itu bisa segera diperbaharui sehingga untuk bantuan teman-teman di tahap selanjutnya ini bisa cair kembali. Nah, jadi itu teman-teman 8 golongan yang akan hangus untuk bantuan PKH atau BPNT-nya di tahun 2023 ini. Sehingga teman-teman harus memastikan hal-hal tersebut ya. Nah, sekali lagi teman-teman silakan, karena dari PT Pos Indonesia tadi informasinya batas terakhir mencairkan bantuan PKH tahap kedua ataupun BPNT tahap kedua termin kedua ini pada tanggal 15 Juni 2023, maka teman-teman yang mendapatkan bantuan tersebut segera mungkin untuk mencairkan bantuannya sebelum tanggal 15 Juni 2023, karena sayang sekali kalau misalkan hangus ya teman-teman untuk bantuannya. Oke, jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.